seller yang fenomenalnya itu saya inget banget. Udah bin, tapi setelah itu PM nego guys. Itu kocak banget waktu itu, sempat dia dijadiin meme ya. Sebetulnya PO tuh lebih murah daripada Reddit. Harusnya ya. Mau cerita apa enggak sebetulnya? Nah, dan harganya basi di atas harganya yang mereka lelang. Ya, oke guys, saatnya kita akan berbincang-bincang dengan Koko Juragan ini ya. Tajir banget nih guys, rumahnya gila, gede banget. Oke, yang pertama yang saya penasaran tuh, kamu tuh aslinya di sini atau Jawa sih? Aku kelahiran Solo, pindah di sini tahun 9 SMP kelas 2 pindah. SMP kelas 2, tahun berapa tuh? SMP kelas 2? Ya hitung sendiri tahun berapa? Kamu lahir tahun berapa aja aku gak tahu. 81. Oh, 81 ya. Tambah 13 tahun mungkin. Umur 13 tahun. Enggak, 81 tambah kurang lebih tahun berapa ya? 94 ya? 94 berarti. Kurang lebih ya? Iya, sebelum kerusuhan. Kan dulu kerusuhan 96 97. Sebelumnya. 97 98, sorry. Sebelumnya berarti ya ada. Sebelumnya. Oh, sebelum itu. Oh, jadi sebelum itu kamu udah stay di sini. Iya. Oh gitu, pantesan. Aku penasaran, soalnya kenapa bisa bahasa Jawa, logat logat Jawa banget ya, bukan? Ya bisa dihilangin. Bukan logat Bali masalahnya. Nah, terus kalau nggak salah, dulu setelah SMA lulus kuliah di Ubaya ya kalau nggak salah. Ya di Ubaya. Ambil dari Solo, sekolahnya di Bali, kuliahnya di Surabaya. Nah, makanya diusir dari rumah terus. Ya. Sekarang udah gede disuruh balik gitu ya? Iya, suruh balik lagi. Sebetulnya kuliah tinggi-tinggi ya mubazir ya. Kalau memang ada kerja ikut orang, oke. Bisa digunakan ya ilmunya ya. Tapi kadang tuh nggak cocok jurusannya. Jurusan antara yang kita geluti sama di bidang usahanya. Kenyataannya nggak cocok. Untung punya usaha sendiri, jadi kan bisa ngurusin gitu loh. Iya. Terus kalau boleh tahu ini tuh yang mainan-mainan gini nih, ini hobi atau cuman sekedar iseng atau gimana sih? Atau cuman melihat opportunity ada chance untuk menghasilkan duit? Zaman dulu aku pertama kali tahun berapa ya? Iseng-iseng pertama kali beli Jiki Station HDM Kamen Rider. Ini satu pengalaman. Yang versi HDM ya, bukan SHF ya. Pengalaman pertama itu masih culun. Beli cuma HDM 1. Aku ingat Ichigo. Iseng-iseng kok beli online murah second gini, ada orang beli tak jual, untung dikit. Kebablasan sampai sekarang. Itu yang untuk dari penghobi iseng-iseng jadi seller kecil-kecilan. Nah, semenjak beberapa saat kemudian ada opportunity dalam artian dari Jepang ada yang nawarin sumber-sumbernya, mau ikut-ikutan. Mungkin kalian tahu lah siapa yang dari Jepang itu. Nah, ya gini, ya sekarang kasus tapi ya itu sudah. Ya kan? Kalau yang dari Jepang aku juga ngikutin loh. Yang gemuk kan kalau nggak salah orangnya. Ya, dulu gemuk, sekarang kurus apa nggak tahu lah. Banyak diincar, most wanted. Tapi untung aja enggak seberapa, maksudnya yang nyantol gitu. Intinya cuma pengalaman aja. Tapi ada yang nyantol? Ada beberapa lah. Ada ya? Namanya kan usaha gitu ya? Usaha itu pasti ada namanya, enggak mungkin mulus. Enggak mungkin mulus, pasti ada sesuatu yang gini ya. Benar. Nah, itu kan ya pelan-pelan lah dari hobi jualan kecil-kecilan, dapat opportunity, peluang, nyoba sampai sekarang keterusan. Sekarang dikenal PWR, datengin barang, tapi gini. Ya, tapi semua itu ada resiko juga. Namanya kita tuh mau jualan apa, mau jualan mainan, mau jualan makanan, jualan bahan bangunan. Ya, semua usaha pasti ada resiko lah. Jadi jangan dilihat, wah kok enak ya, untungnya banyak ya. Yang ngomong jualan mainan tuh untung banyak tuh siapa? Ini yang penting itu yang seneng-seneng aja. Iya. Dan perlu digarisbawahi dulu guys. Sebelum VWL berusaha maksudnya jual mainan, jangan salah sangka ya. Seperti yang diomongin dia tadi, jualan mainan itu kalau dipikir kalau dari harga PO itu nggak bisa untung banyak. Itu beneran guys. Karena saya juga sebagai seller juga itu saya merasakan. Justru kita ini kadang pedagang itu kan melihatnya opportunity-nya, kita melihat
oh ini kita feeling mahal, kita stok, bener nggak? Justru kita untung gedenya kan di sana kan, tiba-tiba di market lompat harganya. Ada yang tahu nggak kedepannya harganya mau naik tinggi? Nggak ada yang tahu. Nah, kalau tahu Horobi sekarang tembus 2 juta, aku udah nyetok satu karton, 5 karton, tak stok semua. Nggak ada yang tahu kan Horobi. Iya, iya. Jangan kan kamu, aku aja pasti gitu sih. Sekarang mau nyari Horobi aja 2,5 juta. Nah, sekarang dulu waktu PO-nya aja nggak nyampe 1,5 ya? Enggak, Horobi cuma sekitar 1,2, 1,3. Kalau gitu nyetok aja satu karton isi 24, nyetok 5-10 karton, enak kan? Kaliin aja 1,8. Sekarang 2 juta lebih. Makanya tuh mainan tuh ada yang turun, ada yang naik. Sekarang contohnya SHF Marvel. Dulu hancur semua. Hancur harganya. Sudah ada stok, harga mungkin 1 sekian. Sekarang 1 belum tentu ada yang mau. Betul. Nah, bukan kita sini membahas bukannya mau nyalain siapa. Betul guys, ini edukasi ya guys, edukasi sebagai kita sebagai pihak seller supaya kalian tahu perbedaan gitu, marketnya dari Jepang, Indonesia, Hong Kong dan lainnya itu terutama terletak pada di Indonesia contohnya barang baru sering dilelang. Nah, karena apa? Barang new release, logikanya kan barang belum masuk ke Indonesia, cuma orang by IMS atau hand carry atau sekian. Setidaknya dijual barang ready sesuai market itu bisa banyak orang beli. Tetapi ada orang yang kepingin entah sensasi atau entah apa, lelang barang baru, walaupun OB-nya dia tinggi, ada bin-nya berapa, tapi mereka patokannya bidder. Kalau dapatnya bin 1,5, dapat 1,2, mindsetnya semua 1,2 semua. Ready-nya bakal 1,2. Mindsetnya itu salah. Tapi, sekarang kamu beli sudah PO, beli barang ready di negara orang, harganya tuh justru cenderung naik. Kalau aku lihat di market Jepang sih memang cenderung naik ya. Nah, beda sama Indonesia. Sekarang orang mau back order atau mau gimana? Gimana mau nyamain dengan marketnya Indonesia? Harga cuma dipatok harga lelang, sedangkan kita PO-nya atau bukan mau back order aja harganya udah jauh naik. Di atasnya itu. Udah naik. Bukannya aku menghalangin nggak boleh lelang atau gimana, boleh. Maksudnya itu mbok seller lain itu kasih kesempatan barang ready dulu atau gimana. Enak ada yang baik, ada yang cepetan atau gimana. Gitu ya. Setidaknya ya 1 bulan lah semenjak barang itu rilis atau gimana. Jangan barang rilis 2 minggu langsung dilelang, barang baru belum datang. Ada yang ngomel, barangku aja belum datang kok sudah ada yang dilelang. Terus nyalain sellernya gitu loh. Padahal kan ada yang kebijakan Jepangnya berapa lama, kalau ini lama kan udah undi lah, maksudnya kayak gitu lah. Tapi menurut saya kok bukan karena faktor seller, gini nih, mungkin juga faktor sellernya. Tapi apakah itu seller yang gede atau yang kecil? Karena kalau yang seller kecil kan biasanya nggak kuat modal nih. Tapi kalau seller gede kan mungkin masih bisa hold ya, karena kan kuat modal. Namanya aja kalau seller kecil dia tuh modelnya apa gimana ya nih ya? Reseller. Reseller. Dia ngambil barang, misalnya dapat untung misalnya 5%, 10% atau potong 50.000, dia ngelempar lagi kembali. Nah, orang yang ngasih barang dia, sellernya, suppliernya, barangnya delay atau gimana. Yang kena tuh bayarnya ngomong barangmu mana kok nggak datang-datang. Seperti kasus beberapa yang kemarin itu ada yang ngomong 6 bulan sampai berganti tahun barang nggak ada kabarnya. Nyalakan distributornya dari gimana seller lain barang sudah ready. Gitu loh. Nah, di mana letak kesalahannya coba? Kalau masalah distribusi, oke lah telat, paling banter 2 bulan 3 bulan. Ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah, setahun sih, hampir setahun. Nah, setahun. Bukan salah yang ngirim. Berarti ada yang salah di caranya dia gimana ya? Manajemen suppliernya gitu kali atau mungkin dari sana ada yang nakalan atau memangnya kayak gimana. Sekarang ada yang ngomong order barang SCM Silayo udah pesen 8 bulan. Harga sekarang udah 5 juta, dia mau nomboi sekarang. Harga PO-nya berapa? Maka dia kan pasti akan dipertimbangkan refund setelah hampir setahun. Bunganya di mana? Orang bilang nggak mau kan, logikanya kan gitu kan. Nah, gini, misal dia udah PO ini, bener nih udah PO-in. Tapi misalnya yang order 100, misal ya ini contoh aja ya. Dia ordernya dapat terimanya 100, otomatis diorderkan ke sana kan minimal 100 kan harusnya. Nah, tapi ternyata barang kan sampai sekarang nggak masuk, tapi demi menjaga reputasi akhirnya dia masukin andai kata nih. Dia
rela nombok tapi masukinnya cuman andai kata cuman 10 tapi dibilangnya cut order. Nah, gimana tuh menurut kamu, Bro? Nah, ini sekarang ini tergantung sellernya ya. Ngomong ordernya 100. Kalau di posnya ada tulisannya barang item ini ada indikasi cut order nggak dari awal pertama ngomong gitu loh. Kalau di tempat TVWR saya suruh nulis fix. Karena apa? Dari fixnya itu saya ketahuan urutannya. Kadang kalau memang barangnya kacau tak tulis indikasi cut order, tak tulis. Tapi syukurlah hingga detik ini tidak pernah ada cut order. Nah, memang pernah kejadian di tempatnya supplierku mintanya 24, cuma dikasih 20. Tapi sudah kadung pesan 4-nya dari mana? Jujur, ini bukan masalah untung atau rugi atau gimana. Nama nomor 1, aku ngambilin yang ready stock. Jaga reputasi. Harganya mau tidak ada untung, tidak ada cuan atau rugi, misal rugi 50.000, tak ambil. Kalau andai kata barang itu kamu di-cut order ruginya 1 juta gitu, kira-kira gimana? Tetap kamu ambil atau gimana? Pernah ada kejadian rugi paling banyak kurang lebih 250 lah, pernah lah. 250, kalau 1 juta gitu belum pernah ada kejadian. Karena aku tuh biasanya menjamin kalau fix tempatku, aku punya kebetulan supplierku juga timbal baliknya baik. Ya, gimana? Kalau dia ngomong dapat. Kalau memangnya aku tuh kuantitinya tidak banyak, aku tidak berani. Maka tak tuliskan di tempatku slot cuma segini. Kalau ada lebih tak tulis harga bisa beda, harga ready stock beda-beda. Jadi jangan asal ngambil orderan, asal semua ngambil orderan, ngambil DP-nya orang sembarangan, ujung-ujungnya itu cut order DP dibalikin tanpa bunga. Itu permainan sudah lama itu. Sudah zaman puluhan tahun ini. Nah, alasannya yaitu suppliernya cut tiba-tiba atau gimana. Tidak ada yang namanya cut tiba-tiba kalau menurutku. Itu dari awal dikasih tahu stoknya berapa, apakah dapat slotnya berapa dikasih tahu gitu loh. Oke, kita kembali ke masalah lelang tadi nih supaya istilahnya nggak terlalu melebar dulu nih. Nah, kita kembali ke lelang. Menurutmu kalau yang lelang ini salah sellernya atau salah yang sebagai distributornya? Misalnya kayak kita bisa supply barang kan termasuk anggapannya distributor, karena kita bisa ambil barang kan dari luar kan. Nah, itu yang salah yang bagi barangnya atau para sellernya ini yang mencoba mencari opportunity. Misalnya nih, seller kecil, contoh nih, aku masih baru nih, aku melihat ada peluang bisnis, terus tiba-tiba aku PO di kamu 10 misal, karena hargamu bagus, cepet datang, aku PO 10. Nah, tapi kenyataannya setelah seminggu atau 2 minggu nih, barang nggak laku-laku nih di tempat saya, otomatis duit tabungan saya kan habis, udah PO di kamu semua misal ya. Nah, otomatis dengan himpitan hidup bulanan saya yang harus keluar mungkin listrik dan lain-lain sebagainya, keperluan hidup, mau nggak mau akhirnya saya lelang nih. Nah, itu menurut kamu gimana? Salah sellernya atau salah yang supply terlalu memberikan dia barang yang penting bisa bayar ke kamu 10 piece-nya itu tadi, atau gimana? Sebenarnya begini, nama menjual barang itu tidak harus via lelang. Karena orang patokan lelang itu barang itu didapatkan dengan cara bid, tapi dengan kapasitas biddernya tuh mau berapa, bukan kita yang tentukan. Kalau kita tentukan, bukan masalah OB tinggi ya. Misalnya harga barang 1,5, OB-nya 1,2, kelewatan 10. Berarti kita seller udah menentukan kamu harus OB 1,2. Nah, 1,2 siapa tahu modalnya dia, kita nggak tahu. Nah, bidder tahunya lelang itu dia yang nentuin tinggi rendahnya, gitu loh. Nah, mau bid 500, 600, 650, biarkan bidder yang ngatur dia ya. Masalahnya kalau misalnya contoh yang kamu bilang barangnya kelebihan, sudah beli, dah order, gimana caranya? Laku ternyata nih. Cara simpelnya begini, modal misalnya 1,2, kamu jual rencana 1,3, nyari untung 100 gak dapat ya. Kamu jual aja dulu harga modal. Buyer biasanya dia tuh nyari yang ada embel-embelnya, contoh free ongkir, contoh. Nah, kalau dia cocok mau enggak, perputaran memang gini, kalau enggak turunin aja sedikit, 50.000 atau gimana, atau dikasih dengan ini, itu sebetulnya tuh banyak yang mau gitu loh. Enggak harus ngancurin harga lelang. Kalau barang baru, terus terang kamu jual cash itu bisa. Cuma masalahnya nggak tahu mau nyari sensasi atau perputaran, tapi nggak juga loh. Aku pernah iseng jebak nanya ini, salah satu pelelang ini, barang baru, contohnya item A gitu ya. Aku kira tuh barang stoknya banyak,
Oke. 10 atau 5 gimana. Nanya, ternyata dia tuh cuma ada satu. Nah, gara-gara satu barang itu dia lelang, ternyata hasil akhir bidnya di bawah harga rendah, Ya. patokan bidder itu segitu gitu loh. Oke. Dipaksa mau nggak mau. Tapi kan kalau emang cuma satu kan pastinya nggak akan masuk lelang lagi dong. Loh, tapi berempet seller bidder apa pelelang lain. Dia patokan gini. Iya, Jadi, paham. Jadi otomatis pelelang lain ikut lihatnya, patokannya juga. Gitu loh. masuk. Maksudnya itu kenal cuma satu, jual gas banyak yang rebut gitu loh. Bukan masalah cepat apa lambat, itu bukannya trik dagang. Kalau jujur terus terang beberapa tahun yang lalu mungkin aku ikut paham cepet-cepetan lelang, tapi berhubung dengan masanya aku sekarang paham dan salah dulu. Kenapa? Dulu kan rasanya pernah beberapa tahun kalian tahu ya, kalau dulu WWR itu cepet-cepetan lelang barang baru dulu pernah pernah, satu dua. Tapi semenjak saya berpikir juga ada orang teman juga yang ngasih masukan, selama ini VWR cuma ngasih lelang tuh barang-barang jauh lama. Coba lihat barangnya VWR di lelang jauh. Ya, yang sekarang lama-lama semua ya. Yang karena aku ya. juga berusaha untuk menghargai seller lain. Kalau dia bisa jual cash tinggi, pada saat itu tinggi. Umpama 2 bulan lagi barang rendah itu no problem, karena memang marketnya rendah ya kita nikmati gitu loh. Jadi jangan berusaha kalau bisa bagi pelelang, auksioner. Kalau barang baru, apalagi kalau titipan, karena banyak kan auksioner yang dadaan jadi tukang lelang, dadaan hanya menerima titipan orang, bukan barangnya dia sendiri. Betul, banyak sekali. Kepengen aji mumpung, nyari untung fee satu barang 20.000, 30.000, tapi itu sebanding enggak dengan kasusnya terakhir, barangnya dikirim enggak, barangnya sesuai dengan deskripsi enggak, kan banyak kasus ya. Dari titipannya orang ternyata barangnya nggak dikirim, titipan orang NIB ternyata barangnya second BIP, barangnya ternyata mulut, kejadiannya peyok, barangnya seharusnya sudah dikirim sampai sekarang belum dikirim. Banyak, karena menggampangkan, dikira itu titip lelang itu mudah, belum tentu deskripsinya orang itu orangnya dikenal apa enggak, orangnya itu dipercaya apa enggak, barangnya ada atau tidak, fotonya orang lain atau fotonya dia sendiri. Nah itu makanya yang seluk-beluk pelelangan begitu. Kalau VWR terus terang barang itu memang ada yang nitip, ada barangku sendiri, barang sisa juga, atau barang borongan yang sering aku ambil dari luar atau dari lokal juga. Tapi kalau memang jujur banyak yang nggak titip di VWR. Kenapa? Karena aku menekankan pertama, kalau lelang itu harganya bidnya ditentukan oleh bidder. Jadi jangan sampai kamu minta OB-nya tinggi atau sesuai dengan apa. OB ku selalu no. Kalau memang barangnya dicari orang pasti tinggi gitu loh. Kalau barangnya kita jual berapapun, stok bidnya dari minus pun yang kata tetap pasti tinggi sih jatuhnya. Nah contohnya dulu walaupun dari minus, dulu pernah sensasi beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya, Hotos Bullbuster pernah VWR minus berapa, 1.500.000 sama minus 500.000, tembusnya 13 juta lebih. Tetap tinggi ya. Mau rugi ndak rugi, untung ndak untung, gambling ndak gambling, karena ya itu market gitu loh. Jadi jangan mematok, kalau bisa tergantung sini cuma opiniku sendiri, kalian mau intinya terakhir setelah mau nuruti apa enggak, OB itu biarkan bidder yang nentuin gitu loh, biarkan dengan jalan gini. Masalah tadi terakhir jujur nggak jujur, kamu nyuruh temen ngebid, terus terang aja ini terbuka, banyak seller auctioner nyuruh temen ngebid atau seller temennya itu suruh ngebid supaya tinggi, aku ndak urusan, aku ndak mau ini, cuma mau biarkan orang bidder itu tahu kalau lelang itu memang benar-benar lelang, bukan jualan cuma dibalik fakta lelang, jualan yang pura-pura jualan tapi dipaksa ini kan istilahnya kayak serigala berbulu domba gitu ya istilahnya ya. Aslinya jualan kedok gitu doang ya, tapi dibuat seolah-olah dia lelang gitu ya. Tapi kan gini, di tempat kita tahu ya, komunitasnya kita kan cuman ya itu aja ya. Kan kita tuh juga ada auctioner yang gede banget nih gitu, bahkan dia kan terima titipan juga, dan so far sampai saat ini kan semuanya aman. Iya, memang kita bukannya memang aman, memang begini. Cuma yang saya tentukan tadi itu bukan masalah barang lama, barang apa, cuma kalau bisa barangnya yang baru jangan dilelang dulu. Ini untuk apa? Jujur kalau saya pribadi, saya kan hanya untuk hobi jual mainan ini. Mau untung rugi itu nomor kesekian.
Tapi bagi kalian yang dari tempatnya mainan tok untuk untung dari jualan mainan kan udah rugi gitu loh. Ya, Sudah memang sih, betul. misalnya investasi barang belum datang dilelang akhirnya rugi. Orang mau jualan cash tidak bisa, harus di bawah harga modal. Nah, kalau VWN no problem. Saya pun tidak jualan mainan, mau apa, mau punya kerjaan. Itu gini, itu kalau yang pelelang seller ya, atau yang titipin itu seller. Tapi masalahnya, setahu saya, kadang yang titipin itu bukan seller, tapi buyer. Aslinya end user. Istilahnya end user. Tapi karena nggak tahu satu dua hal, mungkin entah opportunity atau memang butuh duit, akhirnya kan titip lelang semua tuh. Loh, titip lelang itu bebas. Ya, tapi kan kita kan juga gini, buyernya sebetulnya tuh dia juga tahu kok kalau barangnya baru rilis, jarang ada di market atau belum ada yang datang, kenapa dia ndak nyoba jual cash? Kalau jual cash pasti laku gitu. Iya, berarti kan kalau memang ada nitip lelang buyer atau gimana, berarti dia tuh sengaja atau gimana ndak tahu. Kalau di kebanyakan yang barang baru, kamu cek aja, sengaja barang new rilis contoh SHF sekian, pasti kondisinya MISB. Ya, nah, betul. MISB tidak mungkin buyer, pasti seller. Karena apa logikanya? Orang kalau buyer udah beli MISB, setidaknya dibuka, di open. Tapi kenapa dia lelang barang baru rilis MISB? Ya otomatis kan itu pasti seller. Cuma dia tuh mengandalkan lelangan, entah dia tuh mau apa. Kalau kejadian Hot Toys yang beberapa saat lalu harganya di bawah harga modal, yang lagi marak kontroversi itu. Ya, saat ini sampai sekarang sih harusnya. Kecuali yang terakhir itu serinya yang Star Wars. Seperti kayak yang terakhir itu ya apa ya? Kayak yang Iron Patriot ya? War Machine. Ya, yang Mark model-model yang baru-baru itu ya sekarang harganya hancur. Endgame lah ya, Endgame ya. Seperti dulu Star-Lord. Aku jual cash saja 2,8 jauh di bawah harganya gini. Kenapa bisa begitu? Nah, itu sebetulnya tuh ada hubungannya sama pandemi. Bukan, aku nggak mau cerita itu tentang rahasia dapurnya yang dari Hong Kong apa dari Jepang. Tapi itu setidaknya itu kan seharusnya jangan kasih undercut bawah itu loh. Rusak harga. Waktu kalau nggak dengar nggak salah itu waktu itu yang basi belum masuk. Dan harganya basi di atas harganya yang mereka lelang. Ya, betul. Itu fenomena saat awal-awal pandemi ya itu ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Kenapa nggak jual harga basi? Setidaknya banyak orang cari. Ya. Kenapa ngancurin sampai harga gini? Banyak yang bin banyak. Iya. Kalau aku no problem karena aku bukan urusan utama Hot Toys, tapi itu Captain Marvel itu aku ingat. Ya, yang deluxe. Captain Marvel dulu kalau kayak hand carry bisa 3,5 hampir tembus 4 hand carry. Sekarang 2,4, 2,5, 2,6. Itu yang deluxe. Lagi yang reguler ya. Nah, ya aku mungkin reguler deluxe beda paling cepet nopek lah. Bukan masalah itu. Masalahnya itu karena ada suatu kejadian yang dari Hong Kong. Dia mau cerita apa enggak sebetulnya? Nah, ini ya nggak apa-apa, biar teman-teman tuh tahu, biar istilahnya gini loh. Karena banyak teman-teman itu bilang gini, aku nyesel PO, mending beli ready karena harga ready lebih murah daripada PO. Sebetulnya PO itu lebih murah daripada ready. Harusnya. Nah itu guys. Cuma ini kasus khusus selama pandemi. Ya. Di Hong Kong itu ada namanya itu kayak distributor khusus untuk Hot Toys. Ya. Orang kalau order Hot Toys di Hong Kong tuh ngantrinya sampai di jalan-jalan loh. Apalagi Hong Kong kan tempatnya kecil-kecil nih store-nya. Dan itu biasanya kita dapat ship order. Tahu. Harganya apa namanya? Harga PO. Itu tertera jelas di surat itu. Tapi kenapa harga bisa hancur? Karena di situ mereka tuh ngasih yang ready stock pasti ada. Ready stocknya tuh biasanya berapa persen dari sedikit dari jumlah PO-nya. Mereka tuh biasanya tuh dijual hanya untuk turis. Turis. Nah, selama pandemi turis nggak bisa masuk kan? Kita nggak bisa keluar pergi ke sana. Otomatis barang yang di market nyetoknya banyak. Nah, habis itu ada orang yang sudah PO karena kebutuhan mendadak, dia jual bukan ditebus, dijual rugi juga. Karena masa pandemi itu di luar pikiran orang. Betul. Namanya order Hot Toys minimal kan setahun. Mereka kan tidak bisa memperkirakan setahun ke depan. Betul.
apalagi banyak barang membludak. Iya. Makanya dari tempatnya situ dipotong harganya, Oh, hancur, setidaknya iya. barang bisa keluar. Nah, salah satu seller yang di Indonesia, Melihat kesempatan itu. Pak, kebetulan ada suppliernya sama dia, aku Oke. tahu sama. Dia tuh borong Hot Toys. Mm-mm. Harganya otomatis jauh lebih murah lagi. Ya. Setidaknya kenapa kok nggak dijual harga pricing? Pertanyaannya kenapa Kak nggak kamu yang sikat aja? Loh, karena aku dari pertama itu memang kok bukan Hot Toys tuh mainanku. Kan kamu tahu, aku apa? SHF kan kebanyakan. Iya. SHF. Bandai lah ya, Bandai ya. Bandai, ya. SHF, Metabit atau SOC, Ya, Bandai. Bandai. Hot Toys itu aku cuma selingan. Aku nggak mau dalam artian banyak Hot Toys. Tempo hari pernah ditawari memang seperti Starlord, aku datengin 12 pieces tapi aku nggak terlalu Fokus di situ. muluk-muluk mau datengin 50 pieces tak jual kan bisa jadi, tapi buat apa gitu loh. Oke. Orang sudah ada jalurnya sendiri. Kamu misalnya untuk Kings Art, Hot Toys apa gimana ya udah. Kalau aku ngikuti semua pusing gitu loh. Mainannya tiap hari, hampir setiap 2-3 hari sekali di tempat itu ada PO-an baru. Iya, iya. Ini pusing jenis itemnya atau pusing Banyak duitnya nih? Kamu bisa ngitung berapa satu bulan ini ya, berapa ratus item yang baru-baru. Wah, PO gitu kan. Banyak kan. Apalagi serinya Bandai yang jenis ini ya, Ban Presto itu ya. Ban Presto itu yang kalau di Jepang yang ini yang koleksimu ini. Ya, itu aku kan koleksi karena bukan masalah mahal murahnya, cuma kepenginnya kok cepet dia rilis karakternya banyak. Suka majang-majang gitu. Nah, satu hal lagi yang saya penasaran, kenapa kok sebutannya VWR ini Batman mesum gitu? Kenapa? Coba ceritain. Ini penasaran guys, Batman mesum. Nah, maksudnya kenapa Batman mesum pula? Nah, itu cuma orang member-member loyal VWR yang tahu kisah baliknya itu. Kalau Batman jelas orang tahu, ikon saku pakai topeng Batman dari dulu. Nah, mesumnya karena mereka tahu kalau saya tuh katanya tukang mesum untuk para lelaki katanya. Tapi kenyataannya kan cuma mereka yang tahu, yang pernah nginep sama saya di Jakarta. Apa yang mereka katakan gitu. Begitulah lah. Jangan ditiru itu. Iya. Terus kalau di Bali gini nih ada yang enak-enak banyak nggak sih? Enak-enak tuh apanya? Makanannya. Makanan. Jangan pikiran negatif dulu ya. Enak-enak apa? Pemandangannya banyak. Kalau yang remang-remang ya juga ada gitu loh. Cuma tergantung enak-enakmu tuh apa. Hotelnya enak ada. Kamu mau diajak tempat nggak mau kabur. Iya. Maklum, alim soalnya. Saya juga alim. Ya, oke. Itu sih guys, kisah-kisah menarik daripada si VWR ini. Ya ini kenapa saya nge-vlog dia, karena dia termasuk salah satu temen dan seller yang fenomenal. Fenomenalnya itu saya inget banget, udah bin, tapi setelah itu PM Nigo guys. Itu kocak banget waktu itu, sempat dia dijadiin meme ya. Meme si Hulk itu loh. Iya. Loh beneran jujur. Tanya bin di tempatku ya. Misalnya kamu nego wajar tak kasih. Ada nggak tempat lain? Nggak ada. Ya belum ada. Cuma kan maksudnya kan setiap orang kan punya rules sendiri toh. Iya. Tapi kok heran. Kalau dulu zamannya OB minus dinyinyirin. Bin boleh dinego dinyinyirin. Kalian tuh maunya apa sih? Gitu. Atau mungkin karena faktor kamu kuat mental ya. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu rai gedek gitu ya, atau gimana ini? Rai gedek beda, nek kuat mental lain loh ya. Oke, wah ini menarik guys. Kalau kuat mental, kamu tuh sudah seperti di medan perang ya. Kamu tuh kuat berdiri tegak, tidak bisa kayak misalnya memanasnya gimana? Fokus gitu. Fokus, kuat, pokoknya kamu tidak terombang-ambing gitu loh. Orang mau ngomong A, B, Z negatif, positif gimana, ya diam aja sudah. Dalam arti gimana? Paling cuma berapa saat diam sendiri. Nah, kalau ketemu sama saya, orang kalau memang beda lah karakterku sama beberapa tahun yang lalu ya. Kalau beberapa tahun lalu, kamu tak sikat. Nah, karena bukan karena faktor usia gini-gini atau masih tetap kayak gini. Bentar. Sikatnya ini apa dulu nih? Karena aku juga pernah tahu, kamu pernah ada kasus sama orang Surabaya. Seingatku aku
pernah baca deh sampai orang itu bikin status permintaan maaf. Ya, Karena karena takut. rumahnya. Aku datang rumahnya. Oh, kamu datangin ke rumahnya? Ya. Bukan karena faktor nanti kamu kirim tim pengacara? Enggak, bukan. Ada 2-3 orang. Entah kalau kalian mah ada gini. Nyari gara-gara sama aku. Dari postingan-postingan Nah, itu? gini, aku tak cari most wanted, minta nama, alamat, nomor HP. Lusa aku ke sana sudah depan rumah. Oh. Itu kalau karakter ketika yang berapa tahun lalu. Oke. Tak sikat gitu. Tapi itu kalau sampai 3 orang kok banyak banget. Itu maksudnya Surabaya semua atau gimana? Beda-beda. Oh, beda kota. Nah, aku bukan masalah naik pesawat harga berapa, no problem. Oke. Kalau aku lagi kepingin cari orang tak cari. Nah, Oke. itu karakterku berapa tahun yang lalu yang maksudnya tuh Masih jiwa muda membara. bukan jiwa muda membara. Nggak takut sama sekali gitu loh. Oke, oke. Tapi sekarang berhubung karena mungkin ya situasi kondisi dengan mungkin pikiranku karena sekarang aku kan punya anak yang nomor 3 gimana, jadi aku lebih lunak lah dalam artian kamu sekarang kan faktor yang kasus berat aku kan sabaran yang 8 titik sudut itu kalau zamanku berapa tahun lalu sudah tak pisu-pisu gitu 8 titik sudut saya lupa. box yang suruh motoin 8 sudut Oh, kalau iya, orang iya. kok sabar sekali Victornya Iya, nah, betul. Ya, ingat. nah itu aku sudah sabar. Nggak mungkin aku kayak mencak-mencak bikin posting kayak sumpah ser apa gitu, enggak. Kalau zamanku dulu ada kasus gini aku tak labrak gitu loh, tapi I see. karena aku udah mulai sabar gitu loh, jadi enggak harus nih zamannya dulu kamu tahu kan beberapa saat selalu ada kasus baru nama VWR entah itu plus minus apa gimana. Iya. Nah, Dulu kamu itu heboh banget loh, serius guys. Dulu ini jadi fenomenal banget, sangat fenomenal banget ya. Dikit-dikit posting gitu, tapi postingnya tuh yang berbobot, dalam arti berbobot tuh bukan karena enggak bayar utang, aku posting enggak, bukan Oh, gitu. iya. Memang kalau aku ngelabrak dulu kasus apa yang banyak? Pernah kasus karena OB lelang, pernah kasus karena apa namanya rentenir apa, pernah kasus kayak gimana, ada orang yang melecehkan apa dengan pengguna tak cariin, nah gimana? Dulu banyak lah tak internet. Tuh habis itu sampai bertengkar sama orang-orang yang apa namanya beberapa buyer seller onek-onek no, tapi kan itu masa lalu karena memang karakterku waktu itu keras, tidak takut sama sekali. Berarti sekarang udah berubah ya, lebih lembut ya guys, atau agak kita suka tusbol? Nah itu satu bisa jadi, nah gitu, makanya kadang-kadang itu ya koleksi gini sudah bikin enak, cooling down. Jadi kayak Majang, kayak Sylvanian Family, ya, Sylvanian tadi diorama gitu. Biarpun cuma kayak mainan ngatur-ngatur tempat desain tuh enak, pikirannya kadang-kadang gitu. Pelariannya ya itu. Sekarang kalau aku lagi suntuk ya main PS5, nonton Netflix, mulai gini ya sudah. Atau jangan-jangan yang sekarang kamu sudah mulai diwarisin usaha keluarga? Kalau dulu masih enggak gitu loh, seperti itu? Sama aja. Cuma karena kan kesannya kalau dulu itu kan kamu bisa cariin satu-satu postingan, kamu bacain satu-satu. Berarti kan kamu banyak waktu luang, banyak waktu senggang nih. Kan banyak member yang infoin. Nah, seperti yang tempo hari ngomong di postingannya seller ini gini. Gini yuk. Datengin dah postingannya. Kalau gitu masa aku yang kita saling promosi itu kak member kampret itu makanya dibilangin ya sudah kak, sudah selesai ya kan, yang kita saling promosi kan, bukan salahku loh, memberku yang ngasih tahu, aku betul tidak tahu. It's okay ya. Oke, thank you ya Victor, udah boleh dikunjungin ke rumahnya, udah ditunjukin tadi rumahnya. Wih, amazing banget, bener-bener sultannya nggak kelihatan, bahkan koleksinya pun murah, serius guys. Jadi malu saya koleksinya statue tapi rumahnya nggak segede punya dia guys, malu serius. Dan kira-kira apa nih pesan-kesan yang kamu mau sampaikan ke teman-teman nih, apapun itulah, kira-kira gimana pesan-pesan ya, menurut kamu pesan-kesan kamu aja gimana, apapun itu deh, terserah, entah di dunia toys, entah di dunia istilahnya real life atau kata-kata bijak, terserah kamu kira-kira apa yang mau sampaikan gitu. Kalau kata bijak VWR itu gampang, tapi khusus untuk di tempat VWR aja ya. Oke. Lebih baik menyesal membeli daripada tidak membeli. Oh gitu ya. Jadi istilahnya lebih baik PO daripada nggak PO gitu. Enggak.
lebih baik menyesal membeli Beli. barang. Masalah urusannya kamu nyesel belakangan itu urusan belakangan. Oh ya, nah Gitu ya. Itu ya. ya seperti itu guys pesan-kesan daripada si VWL. Jadi kita lebih baik menyesal membeli sesuatu daripada kita menyesal nggak beli ya. Karena barang belum tentu ada lagi. Betul betul. Mau kayak seperti Itu setuju. Horobi. Setuju, Ngomongnya setuju. tunggu Horobinya dilelang dulu ya, lebih murah ya. Sekarang Iya. udah sudah lihat sendiri. Iya, harganya. betul, guys. Nah, Oke, itu aja. Thank you ya buat waktunya. Nanti someday kapan kesini lagi kita coba bikin konten unbox bersama ya. Oke. Oke, see you guys